Indonesia adalah negara yang bangkit berdaulat dengan semangat dan perjuangan seluruh rakyatnya. Rakyat bersatu untuk kemerdekaan yang harus diraih dengan segala daya upaya dan dipertahankan hingga darah penghabisan. Hampir di setiap jengkal tanah di Nusantara menjadi saksi bagaimana rakyat ingin hidup bebas, bernafas di alam kemerdekaan. Muhammad Yusuf Ronodipuro adalah satu putra bangsa dengan gagah berani berdiri menentang penjajahan yang ingin kembali di tanah merdeka ini. Melalui kemampuan jurnalistiknya di bidang radio, ia mengambil resiko menyuarakan kabar kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 melalui corong mikrofon hingga sampailah berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri, bahkan hingga mancanegara. Di kota Salatiga tanggal 30 September 1919, lahirlah Muhammad Yusuf Ronodipuro yang kemudian di masa usia mudanya bergelut dalam ilmu jurnalistik dan selalu berdedikasi pada bidang pekerjaannya. Pada usia 24 tahun, beliau bergabung menjadi wartawan media bernama Hoso Kyoku, yaitu sebuah radio milik Jepang di Jakarta. Radio ini dipimpin oleh personil tentara Jepang, yaitu Letkol Tomobachi. Pak Yusuf Ronodipuro, ini baru masuk kepada Pak Yusuf nih, adalah sejak tahun zaman Jepang, sejak tahun 43 beliau itu bertugas sebagai anggota dari pusat pemberitaan radio Jepang yang namanya Hosokyoku. Salah satu yang menarik, beliau hadir sebagai wartawan radio ketika Bung Karno kembali dari Dalat, ya kan, pada tanggal 14 Agustus tahun 45. 5 seconds to go, and Datangnya hari kemerdekaan Indonesia sama sekali tidak terduga. Jepang dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat, yaitu di Hiroshima dan Nagasaki. Hal tersebut menyebabkan Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanpa syarat. Tetapi berita ini belum sampai ke khalayak umum di Indonesia, karena pada saat itu pendengar radio Indonesia sangatlah jarang. Mendengar kabar besar tersebut, naluri wartawannya bangkit dan kemudian Muhammad Yusuf Ronodipuro bergegas menuju markas perkumpulan Pemuda Menteng 31, markas berkumpulnya pejuang muda Indonesia. Di markas Menteng 31 telah ada rapat yang dipimpin oleh Sukarni. Sukarni berkata bahwa para pemuda hendaknya mengambil alih radio Jepang. Ronodipuro yang paham tentang Hosokyoku diajak berdiskusi tentang bagaimana cara merebut stasiun tersebut. Namun pada saat itu, radio tersebut dijaga ketat oleh Kempetai, yaitu polisi militer tentara kekaisaran Jepang. Nah, ini cerita ini disampaikan semua kepada saya dari Pak Yusuf Ronodipuro. Jadi beliau itu betul-betul adalah satu-satunya orang yang mengalami daripada pergolakan yang sampai dengan dipukulin Jepang. Jumat pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kabar tersebut sampai melalui surat pendek berisi teks proklamasi yang dikirim oleh seorang kurir yang berhasil masuk ke dalam gedung yang dijaga ketat oleh Kempetai. Kurir tersebut bernama Syahrudin agar segera diwartakan ke seluruh penjuru negeri. Nah, ketika malam hari menjelang maghrib, tiba-tiba Pak Yusuf Ronodipuro sebagai petugas yang sehari-hari memberitakan segala sesuatunya mengenai kantor Hosokyoku itu, kedatangan yang namanya Syahrudin. Dari dalam tulisan-tulisan itu, Pak Yusuf gak ngerti bagaimana caranya Syahrudin bisa masuk. Sebuah kantor berita yang dijaga ketat sama tentara Jepang, kok bisa masuk dia? Rupanya dia lewat belakang gitu. Jadi bukan dari depan, lewat belakang, lompat pagar, masuk ke dalam, mungkin bisa nyaru sebagai pegawai, ya, sampai ke ruang pemberitaan. Pak Yusuf juga kaget, tetapi hal itu
sebetulnya rupanya terkait pada saat itu dengan para petinggi-petinggi dari kantor pemberitaan Jepang. Saat akan menyiarkan berita tersebut, semua ruang studio dijaga oleh Kempeitai. Tetapi beliau mengingat bahwa studio siaran mancanegara sudah tidak digunakan. Hanya saja, ruangan ini tidak tersambung dengan pemancar. Ronodipuro kemudian menanyakan kepada bagian teknis dan mendapatkan gagasan untuk mengubah pengaturan kabel stasiun radio, sehingga saat siaran hanya akan terlihat dan terdengar layaknya siaran biasa. Pada pukul 19.00, Yusuf Ronodipuro membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia lewat siaran mancanegara ke seluruh dunia. Ia juga membacakan naskah tersebut dalam bahasa Inggris, sehingga radio-radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan negara lainnya bisa mengerti maksud siaran tersebut dan meneruskannya. Dan akhirnya, seluruh dunia mendengarkan kabar tentang kemerdekaan Indonesia ini. Aksi berani Ronodipuro ini kemudian diketahui oleh pihak tentara Kekaisaran Jepang karena siaran tersebut juga akhirnya ditangkap oleh radio di negeri Jepang. Seluruh staf Hosokyoku yang terlibat dalam aksi ini dikenai hukuman disipliner berupa siksaan fisik yang berat, bahkan hingga hampir merenggut nyawanya. Nah, ketika para petugas Jepang, termasuk militernya itu, sedang istirahat atau makan malam atau bagaimana, Pak Yusuf bisa nyelip ke ruangan pemberitaan luar negeri tadi. Dan ketika itulah dibacakan proklamasi. Ketika selesai itu, apakah ada pemberitaan dari luar negeri ataupun apalah namanya ya, saya nggak tahu, pada saat itu belum ada rekaman. Tapi pimpinannya, khususnya pengawas militer di situ, yang juga anggota Kempeitai itu tahu, langsung digerbek, masuk, seret. Waktu itu Pak Yusuf bersama seorang temannya yang juga orang pemerintahan itu, dua-duanya habis dipukulin. Tapi pihak sipil yang menjadi pimpinan Hosokyoku, pemberitaan Hosokyoku itu mencegah. Jangan. Itu sudah tahun 45, jadi mereka udah berpikir, andai kata terjadi pertumpahan darah di sini, maka ceritanya akan panjang. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, Ronodipuro mendirikan Radio Suara Indonesia Merdeka atau The Voice of Free Indonesia dari barang-barang elektronik bekas. Dan pada tanggal 25 Agustus, Soekarno menyampaikan pidatonya di radio tersebut. Ini adalah pidato pertama Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Selain di Jakarta, radio-radio milik Jepang di daerah tetap melanjutkan siarannya karena tidak dijaga ketat oleh pasukan Jepang. Hal ini disebabkan karena Kempeitai sudah tidak dominan lagi pasca penyerahan Jepang. Ronodipuro meminta kepada Abdurrahman Saleh supaya radio-radio di daerah tadi sebaiknya terus mengadakan kelanjutan siaran untuk menyebarkan semangat perjuangan. Pada tanggal 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang, dan lain-lain berkumpul untuk membicarakan hal ini. Semua sepakat untuk meminta pemerintah Jepang agar memberikan stasiun radio mereka kepada Republik Indonesia. Pihak Jepang menolak permintaan ini karena menurut perjanjian penyerahan Jepang, Indonesia harus diserahkan kembali kepada tentara sekutu. (11 September 1945) rapat kembali diadakan menyetujui didirikannya Radio Republik Indonesia atau RRI dan sekali lagi meminta pemerintah Jepang untuk memberikan stasiun-stasiun radio di daerah. Karena tetap ditolak, akhirnya terjadi perebutan secara paksa terhadap stasiun-stasiun radio di daerah tersebut. Insiden ini tidak mendapatkan perlawanan banyak karena moral tentara Kekaisaran Jepang yang sudah jatuh pasca penyerahan Jepang kepada tentara sekutu. Ronodipuro akhirnya menjadi kepala RRI dengan slogannya yang terkenal, yaitu sekali di udara, tetap di udara. Hingga ditetapkanlah pada tanggal 11 September menjadi Hari Radio yang diperingati setiap tahunnya di Indonesia untuk mengenang jasa beliau.
Saat agresi militer Belanda yang pertama tahun 1946, RRI direbut oleh tentara kerajaan Belanda dan Yusuf Ronodipuro kemudian ditangkap dan dipenjara pada tanggal 21 Juli 1947. Setelah kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, ia berhasil membujuk Presiden Soekarno untuk merekam pembacaan teks proklamasi. Hal inilah yang menjadikan RRI sebagai satu-satunya yang memiliki rekaman deklarasi kemerdekaan yang Soekarno bacakan. Karir Yusuf berlanjut kemudian menjadi Sekjen Departemen Penerangan di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Ia ditugaskan di daerah penting seperti London dan markas besar PBB di New York. Selama kepemimpinan Indonesia di bawah Soeharto, Yusuf kemudian dipercaya sebagai Duta Besar Republik Indonesia bagi Argentina di Buenos Aires. Yusuf memutuskan pensiun dari pekerjaan terakhirnya sebagai Duta Besar pada tanggal 31 Mei 1976. Beliau menikmati masa tuanya hingga meninggal pada 28 Januari 2008. Yusuf dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Pada tahun 2012, ia diberikan anugerah Lifetime Achievement oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan atas jasanya bagi Indonesia terutama dalam bidang penyiaran di tanah air. Apa yang terjadi seandainya Yusuf Ronodipuro tidak memiliki inisiatif untuk meminta Presiden Soekarno berkenan merekam ulang pembacaan naskah proklamasi? Mungkin saja saat ini kita tidak dapat membayangkan apa yang terjadi pada hari pembacaan naskah proklamasi 17 Agustus 1945. Kendati peristiwa sejarah itu hanya terjadi satu kali dan dalam bentuk peragaan ulang, tidaklah mencerminkan realitas yang terjadi pada saat itu. Namun dengan munculnya suara pembacaan naskah proklamasi, kita dapat memiliki memori tersendiri terkait kelahiran bangsa Indonesia. Tinggalan yang tersisa terkait peristiwa 17 Agustus 1945 hanyalah naskah proklamasi dan foto-foto peristiwa tersebut. Rekaman suara ini seakan melengkapi apa yang tercecer dari peristiwa sejarah tersebut yang dapat menjadi kenangan nan abadi. Berkibarnya sangsaka merah putih bukan hanya sekedar angin yang meniupnya, namun ada jiwa-jiwa yang menjaganya.